Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Menurut Ibnu Arabi, di dalam kitab tafsir tasawufnya, Tafsirul Qur'anil Karim, beliau menegaskan bahwa dengan menyebut asma Allah, berarti asma-asma Allah Ta'ala itu diproyeksikan untuk menunjuk keistimewaannya yang berada di atas sifat-sifat dan zat Allah Ta'ala. Sedangkan wujud asma itu sendiri menunjukkan arahnya, sementara kenyataan asmanya itu menunjukkan ketunggalannya. Allah itu sendiri merupakan nama bagi zat, ismu zat ketuhanan. Dan dari segi kemutlakan nama itu sendiri, bukan dari konotasi atau pengertian penyifatan bagi sifat-sifatnya. Begitu pula bukan bagi pengertian tidak membuat penyifatan. Seperti kata Ar-Rahman adalah predikat yang melimpah terhadap wujud dan keparipurnaan secara universal menurut relevansi hikmahnya. Sedangkan Ar-Rahim yang melimpah bagi keparipurnaan maknawi yang ditentukan bagi manusia. Jika dilihat dari segi pangkal dan akhirnya, itu sering kali disebutkan, wahai yang maha rahman bagi dunia dan akhirat, dan maha rahim bagi akhirat. Artinya adalah proyeksi kemanusiaan yang sempurna dan rahmat yang menyeluruh, baik secara umum maupun secara khusus, yang merupakan manifestasi daripada zat ilahi. Di dalam konteks inilah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Aku diberi anugerah globalitas alam dan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak menuju paripurna akhlak." Karena kalimat-kalimat merupakan hakikat-hakikat wujud dan kenyataannya, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam yang disebut sebagai Rohullah. Sedangkan keparipurnaan akhlak adalah predikat dan keistimewaannya. Predikat itulah yang menjadi sumber perbuatan-perbuatan yang terkristal dalam jagat kemanusiaan. Untuk memahaminya tentu sangatlah halus, karena di sanalah para nabi alaihimussalam meletakkan huruf-huruf hijaiyah dengan menggunakan tirai struktur kewujudan. Kenyataan ini bisa ditemukan dalam periode Nabi Isa alaihi salam, periode Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan sebagian sahabat yang lain, yang secara keseluruhan menunjukkan kenyataan tersebut. Disebutkan bahwa wujud ini muncul dari huruf ba dalam kalimat basmalah, karena ba mengiringi daripada huruf alif yang tersembunyi, yang sesungguhnya adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Di sini ada indikasi terhadap akal yang pertama, yang merupakan makhluk awal daripada ciptaan Allah ini,
yang disebutkan melalui firman-Nya di dalam hadis qudsi. Aku tidak menciptakan makhluk yang lebih kucintai dan lebih kemuliakan ketimbang dirimu. Dan denganmu aku memberi, denganmu aku mengambil, denganmu aku memberi pahala, dan denganmu aku menyiksa. Huruf-huruf yang terucapkan di dalam kalimat basmalah ada 18 huruf, sedangkan yang tertera dalam tulisan berjumlah 19 huruf. Apabila kalimat-kalimat tersebut menjadi terpisah, maka jumlah huruf yang terpisah menjadi 22 huruf. 18 huruf mengisyaratkan adanya alam-alam yang dikonotasikannya dengan jumlahnya 18.000 alam. Karena huruf alif merupakan hitungan yang sempurna yang membuat seluruh struktur jumlah. Alif merupakan induk dari seluruh strata yang tidak lagi ada hitungannya setelah alif. Karena itu dapat dimengerti sebagai induk daripada segala induk alam yang disebut sebagai alam jabarut, alam malakut, arsy, kursi, 7 langit, dan 4 anasir, serta 3 kelahiran yang masing-masing terpisah dalam bagian-bagiannya tersendiri. Sedangkan makna 19 huruf itu menunjukkan penyertaan alam kemanusiaan, walaupun masuk dalam kategori alam hewani. Namun alam insani itu menurut konotasi kemuliaan dan universalitasnya atas seluruh alam dalam bingkai kewujudan. Toh ada alam lain yang memiliki ragam jenisnya. Ia mempunyai bukti seperti posisi Jibril di antara para malaikat Allah. 3 alif yang tersembunyi yang merupakan pelengkap terhadap 22 huruf ketika dipisah-pisah merupakan petunjuk pada alam ilahi yang hak. Menurut pengertian zat, sifat, dan af'al, yaitu 3 alam ketika dipisah dan 1 alam ketika dinilai dari hakikatnya. Sementara 3 huruf yang tertulis menunjukkan adanya manifestasi alam-alam tersebut pada tempat penampilannya yang bersifat agung dan manusiawi untuk menutupi alam ilahi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya soal alif yang melekat pada ba ini, dari mana hilangnya alif itu? Rasulullah menjawab, dicuri oleh setan. Makanya diharuskan memanjangkan huruf ba-nya bismillah pada setiap penulisannya sebagai ganti dari alifnya yang goib, karena ini menunjukkan penyembunyian daripada ketuhanannya. Predikat ketuhanan dalam gambaran rahmat yang tersebar, sedangkan penampakannya dalam potret manusia tak akan bisa dikenal kecuali oleh ahlinya. Karenanya dalam hadis disebutkan manusia diciptakan menurut gambarannya. Saudaraku, sang sejati, zat sendiri tersembunyi oleh sifatnya, dan sifatnya itu tersembunyi oleh af'alnya. Kemudian af'alnya tersembunyi oleh jagat-jagat dan makhluk-makhluk ciptaannya. Untuk itu, siapapun yang meraih tajalinya af'al Allah dengan sirnanya tirai jagat raya, maka ia akan tawakal. Sedangkan
siapa yang meraih tajalinya sifat dengan sirnanya tirai afal, ia akan ridho dan pasrah. Dan siapa yang meraih tajalinya zat dengan terbukanya tirai sifat, ia akan fana dalam keesaannya. Dan ia pun akan meraih penyatuan mutlak. Ia berbuat tetapi tidak berbuat. Ia membaca tetapi tidak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terjadilah kalimat kun. Dalam trilogi inilah baginda Nabi bermunajat di dalam sujudnya. Tuhan, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung dengan ridho-Mu dari amarah dendam-Mu. Aku berlindung dengan diri-Mu dari diri-Mu. Sekianlah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.